Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suandra Rahayu MPD. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Pendidikan Anak Usia Dini di STEKIP Aisyah Riau, yang mana sekarang sudah berubah bentuk menjadi Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah Riau. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Saya mengajar salah satu mata kuliah yaitu konsep dasar PAUD, yang mana bobot SKS-nya adalah 3 dan kode mata kuliahnya adalah MUD 1103. Adapun CPL pembelajarannya yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang keempat, menguasai konsep teoritis di bidang penelitian, pendidikan, dan mampu menerapkan dalam menyelesaikan masalah PAUD. Yang kelima, mampu menerapkan dalam menyelesaikan masalah PAUD. Yang keenam, menguasai materi kepaudan secara kreatif, inovatif, dan konstekstual yang mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik baik pada tingkat nasional maupun internasional. Yang ketujuh adalah menguasai konsep teoritis di bidang penelitian dan mampu menerapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelembagaan PAUD. Yang kedelapan adalah mampu memecahkan permasalahan kelembagaan PAUD, merencanakan dan mengembangkan PAUD melalui pendekatan dan berorientasi nilai-nilai Islam, logis, komprehensif, kreatif, dan inovatif. Adapun CPMK pada mata kuliah konsep dasar PAUD ini yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, bertanggung jawab, disiplin, berpartisipasi, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan peka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mampu menjelaskan urgensi PAUD, hakikat PAUD, pembelajaran yang ada di PAUD. Yang kedua adalah ruang lingkup dan model layanan PAUD. Dan yang ketiga adalah pembelajaran dalam PAUD yang mana melalui pendekatan, metode, dan kurikulum, serta kompetensi guru PAUD dan permasalahan yang ada di dunia PAUD. Deskripsi mata kuliahnya yaitu konsep dasar PAUD merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa, yang mana mata kuliah ini merupakan dasar-dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Diharapkan di sini mahasiswa memahami konsep-konsep dasar tentang hakikat pendidikan anak usia dini yang mencakup pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip pengembangan anak usia dini berdasarkan pendekatan kebijakan dan pendekatan analisis teori pengembangan pada anak usia dini, dan dapat menerapkan konsep dasar bidang pengembangan anak usia dini dalam kegiatan pengembangan di PAUD sesuai dengan tingkat perkembangan dan memahami pengenalan kebudayaan Melayu Riau, yang mana itu juga merupakan visi dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi penilaian atau bobot penilaian. Format penilaian pada mata kuliah ini dikembangkan sesuai dengan beberapa aspek penilaian. Dari bobot secara proporsional seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran 10%, yang kedua tugas mandiri atau kelompok itu 20%, yang ketiga attitude itu 10%, yang keempat adalah ujian tengah semester atau UTS itu 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang mana itu bobotnya 35%. Metode pembelajaran yang digunakan yang pertama adalah metode problem based learning,
yang mana yaitu belajar berbasis masalah. Metode pembelajaran yang diawali dengan masalah nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Siswa ditantang untuk menganalisis masalah, mencari informasi, mengajukan hipotesis, dan menemukan solusi sendiri atau bersama kelompok. Yang kedua adalah metode pembelajarannya yaitu collaborative learning, yaitu belajar secara kolaboratif atau kerjasama, yang mana itu menekankan pada kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Siswa berbagi pengetahuan, berdiskusi, menyelesaikan tugas, dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga adalah project based learning, pembelajaran berbasis project, yang mana merupakan metode pembelajaran siswa belajar dengan cara merancang, mengerjakan, dan menyelesaikan sebuah proyek nyata untuk menghasilkan produk tertentu yang bisa dipresentasikan. Baik, untuk tahap berikutnya marilah kita simak video pembelajaran dengan mata kuliah konsep dasar PAUD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat yang sudah diberikan kepada kita semua, yang mana pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan dengan mata kuliah konsep dasar PAUD. Baik, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasanya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang mana hari ini merupakan pertemuan ke-10 kita. Oke, baik. Adinda ada tidak? Tak datang? Oke, Dinda. Oke. Cahya. Zikra. Izin. Oke, izin ya. Email. Oke. Amel. Ada. Zulpa. Berarti yang tidak hadir adalah Zikra. Ya. Oke, sebelumnya itu Ibu sudah pertemuan sebelumnya ya, yang mana itu sudah kita lakukan itu observasi di TK-TK. Tugasnya itu yang mana ada observasi di TK, ada yang di TPA dan kelompok bermain. Itu sudah dibagi kelompoknya kemarin. Jadi untuk saat ini silahkan teman-teman mempresentasikan atau menyampaikan ya apa hasil dari observasi tersebut. Oke, baik, dimulai dari kelompok TK dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TK yang beranggotakan yang pertama Emilia, yang kedua Gadiza, yang ketiga Rodatul Jannah akan menyampaikan hasil observasi yang telah kami lakukan di TK Al-Hidayah. Adapun hasil observasi kami yaitu terdapat anak yang belum bisa berbicara dengan jelas dan anak masih bergantung dengan guru. Lalu ada anak yang terdapat tidak mau berbagi mainannya satu sama lain. Lalu ada anak yang tidak mau mengikuti perkataan guru atau apa yang guru bilang. Dan yang terakhir terdapat anak yang lari-lari saat pembelajaran. Nah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin observasinya di TK A atau B? A. Oke. Oke, baik, dilanjutkan oleh kelompok KB atau kelompok bermain. Kami dari kelompok KB yang beranggotakan 1 Cahaya Rizky Rahmadillah Hade, 2 Nurul Hikmah, 3 Amelia Putri, 4 Dinda Maharani. Kami akan menyampaikan hasil observasi kami di KB Aisyah Cabang Sukajadi.
maka terdapat hasil atau permasalahan, yaitu yang pertama, berdasarkan motorik halus anak, yaitu terdapat anak yang belum bisa memegang pensil dengan benar. Yang kedua yaitu sosial emosional anak, terdapat anak yang tidak mau belajar dan mengganggu temannya. Dan bahasa, yaitu terdapat anak yang diam di saat ditanya oleh guru. Kognitif, anak belum bisa berhitung 1-10. Selanjutnya itu anak tidak mau mengikuti arahan guru untuk melakukan doa bersama sebelum makan berdasarkan moral agama. Yang terakhir adalah anak belum bisa berlari, melompat atau memanjat sebagaimana usianya. Itu motorik halus. Motorik kasar. Sekianlah penyampaian hasil observasi kami dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok bermain ya. Oke, yang mana usia dari kelompok bermain itu atau KB itu adalah 3 sampai 4 tahun. Kemarin berapa orang masih anaknya? Sekitaran 10 orang. 10 ya. Gurunya Gurunya ada 3. 3 masuk kepala sekolah ya? Ya. Oke, baik. Nanti akan Ibu simpulkan. Oke, silahkan kelompok TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari TPA yang beranggota yang pertama Dinda Fadila Sandi, yang kedua Zulfa Elena, dan yang ketiga Widya. Di sini kami mengobservasi di TPA Sayang Bunda. Sebelumnya saya ingin menjelaskan TPA itu apa sih? TPA itu adalah Taman Penitipan Anak Usia, Taman Penitipan Anak, yang dimana lembaga ini yang berperan penting dalam membantu tumbuh kembang anak usia dini, khususnya dalam aspek emosional, sosial, kognitif, bahasa, dan motorik. Di TPA ini juga menitipkan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Permasalahan yang dapat kami simpulkan, yang dapat kami lihat kemarin, di sana itu kurangnya rasio pengasuh terhadap jumlah anak yang dititipkan. Dari hasil pengamatan kami, ditemukan bahwa jumlah pengasuh yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah anak yang dititipkan, khususnya pada jam yang sibuk, dan ini mengakibatkan yang pertama kurangnya pengawasan terhadap anak, terutama saat mereka bermain, sehingga anak-anak itu melakukan konflik antara mereka. Yang kedua, beban kerja pengasuh menjadi berlebihan yang dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan dan interaksi dengan anak-anak. Dengan permasalahan tersebut dapat mengakibatkan perkembangan anak bisa terganggu seperti sosial emosional dan kognitif. Sosial emosional ini yang dimana anak merasakan kurang perhatian karena pengasuh yang kurang. Dan untuk kognitif, pembelajaran anak sulit dijalankan secara optimal jika pengasuhan yang selalu sibuk menjadi keamanan yang lain. Sibuk menjaga keamanan yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di TPA, yang mana itu rasionya ya, Dinda? Rasio. Memang rasio guru dan anak itu berpengaruh juga ya terhadap tingkat perkembangan anak itu. Apalagi anak usia TPA 0 sampai 2 tahun, 3 tahun ada ya. Di sana adalah usia-usia yang memang butuh perhatian, stimulasi yang tepat. Karena kalau salah stimulasi yang kita berikan itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Baik teman-teman semua, ya. Itu adalah hasil observasi yang sudah teman-teman lakukan. Ada yang di TK, kelompok bermain, dan di TPA. Jadi gini, apa yang kita baca dengan apa yang kita lihat langsung di lapangan itu pasti berbeda. Dirasakan tidak? Iya. Betapa sulitnya guru-guru itu mendidik anak-anak itu atau anak-anak PAUD, yang mana ada lari sana, lari sini, tidak mau mendengarkan kata-kata gurunya, malahan ada yang berantem, bentar duduk, bentar mengambil mainan teman atau barang temannya. Nah, jadi kita sebagai guru atau calon pendidik nih, ya, kita sebagai calon pendidik anak usia dini, kita harus juga bisa memahami karakteristik anak, ya, sifat-sifat anak itu, gimana tingkat capaian perkembangannya,
Kita juga bisa memberikan stimulus yang sesuai dengan usianya juga, karena itu waktu tidak akan bisa diulang ya. Apa yang kita berikan sekarang itu akan mempengaruhi untuk perkembangan selanjutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan anak usia dini, yang mana pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan apa itu hakikat anak usia dini, termasuk pengertian anak usia dini, ya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, ya, dan yang berkaitan bagaimana menstimulasi perkembangan anak usia dini itu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu yang mana itu pasti ada membedakannya nih. Oh, anak saya tumbuh berkembang dengan baik, dia sudah tinggi, sudah besar. Jadi kita juga harus bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan, karena dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang tahu apa itu pertumbuhan? Oke, Dinda, apa Dinda? Kalau pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur. Apa contohnya? Misalnya pertumbuhan berat badan atau tinggi badan, sedangkan perkembangan itu dari dia merangkak bisa langsung duduk atau jalan. Oke, baik, itu dilihat dari segi perkembangan fisiknya ya. Oke, baik. Jadi ya teman-teman sudah bisa ya membedakan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Oke, baik. Ya betul ya, yang mana pertumbuhan itu merupakan suatu proses perubahan yang kuantitatif atau yang bisa diukur. Ya, baik dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala lagi. Dan itu harus dicek. Ya, karena kita juga harus memastikan misalnya nih umur 2 tahun beratnya berapa sih maksimalnya atau efektifnya, tingginya berapa sih, kita harus juga mengetahui itu sehingga kita tahu hasilnya atau mengetahuinya bahwa anak ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya ya. Oke, baik, itu tentang pertumbuhan. Dilanjutkan tentang perkembangan, yang mana itu berbasis atau yang berhubungan dengan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seseorang. Betul yang sampai Dinda tadi, yang mana misalnya nih anak yang baru lahir itu pertama masih merengek, menangis ya, bisa merangkak, berjalan, berdiri, berjalan, dan berlari. Kalau dari segi bahasanya, misalnya anak menangis, bisa memanggil kata yang pertama adalah misalnya ibu, ayah, dan kata-kata yang mungkin yang mudah diucapkan oleh anak itu merupakan perkembangan. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Yang mana itu ada faktor internal dan ada faktor Eksternal. Oke, bawaan gizi ya, gizi. Sedangkan faktor eksternalnya itu adalah Penyakit yang diderita. Terus Kualitas pengasuhan. ya, terus Kondisi lingkungan. oke, kondisi di lingkungan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan anak, baik faktor internal dan eksternal, itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, baik. Pada anak usia dini ada beberapa aspek perkembangan yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah fisik motorik. Ya. Yang kedua adalah kognitif, yang ketiga bahasa, 4 sosial emosional, 5 seni, dan 6 adalah 5 seni, 6 moral. Oke, kita lihat di perkembangan atau aspek perkembangan fisik motorik, yang mana itu kita bisa lihat sesuai dengan STPA-nya.
Itu ada misalnya nih anak usia tahun itu harus bisa ngapain, misalnya berjalan. Ya, 2 tahun udah bisa ngapain, lari-lari. 3 tahun ngapain, ya lompat. Jadi berdasarkan hasil observasinya tadi, kalau di TK itu kan termasuk usia 4-5 tahun di TKA tadi ya Roro ya. Yang mana itu hasilnya itu masih ada anak yang belum bisa berbicara dengan jelas, berarti itu termasuk ke dalam aspek bahasa. Jadi bagaimana kita menstimulasi perkembangan bahasanya? Dengan beberapa cara atau metode. Misalnya caranya kita bisa meningkatkan perkembangan bahasa anak di usia TKA atau 4-5 tahun itu, kita lebih sering ajak berbicara, dan kita juga bisa menstimulasinya dengan buku cerita, mendongeng ya, atau kita bisa menampilkan atau video interaktif. Nah, bisa seperti itu. Intinya kita lebih berinteraksi dengan anak itu. Karena itu ada faktor yang pengaruhinya juga gitu. Misalnya dari rumah orang tuanya mungkin sibuk ya bekerja, sehingga komunikasi bersama orang tua hanya sedikit. Jadi kita sebagai pendidik atau calon pendidik nantilah yang bertugas untuk membantu menstimulasi perkembangan bahasa tersebut. Itu contohnya ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Sosial emosional. Yang mana sosial emosional ini juga sangat penting ya. Sebenarnya semua aspek perkembangan ini sangat penting dikembangkan atau distimulasi untuk anak tersebut. Ya, karena itu tadi yang Ibu sampaikan, yang mana itu akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Jadi bisa kita simulasi dengan berbagai cara ya. Ini sebelumnya tadi aspek fisik motorik ya, yang berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan keterampilan motorik. Ya, contohnya berlari tadi ya. Ini sudah kita sampaikan. Stimulasinya dengan permainan gerak, menggambar, meronce. Ini kognitifnya, kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah. Ya, seperti mengenalkan angka tadi, warna. Ya, secara simulasinya bisa bermain balok, tanya jawab, eksperimen sederhana. Jadi bisa kita lakukan. Ini aspek bahasanya, kemampuan mendengar, berbicara, mengungkapkan, dan termasuk menulis apa yang kita dengar bisa kita tuliskan atau kita salurkan melalui tulisan. Ya. Bisa kita simulasi dengan membaca buku bersama tadi, bernyanyi dan bercakap-cakap. Oke, selanjutnya aspek sosial emosional itu tadi ya, berinteraksi dan mengelola emosi. Ya, misalnya itu bermain bersama teman. Cara menstimulasinya kita sering atau mengajak anak bermain kelompok atau mengerjakan tugas kelompok, yang mana di saat anak itu melaksanakan kegiatan kelompok itu akan menimbulkan interaksi antara sesama mereka. Ya. Bisa juga dilakukan dengan memberi pujian. Anak PAUD atau anak usia dini itu akan haus akan pujian. Dia akan senang sekali dengan kata-kata pujian. Misalnya, oh pinter anak bunda ya, hebat. Dengan kata-kata seperti itu aja anak itu akan merasa senang. Ya, mereka merasa dihargai atau mereka merasa disayangi. Ya, mungkin kata-kata menghargai kurang pas untuk anak, mungkin merasa disayangi oleh gurunya tersebut. Jadi jangan pelit-pelit akan pujian terhadap anak tersebut. Oke, intinya anak usia dini ini apabila kita sudah bisa memahami atau mendapatkan hatinya, ya, apabila dan ataupun anak itu sudah percaya dengan kita, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan atau apapun yang kita katakan, anak itu akan ngikut. Karena mereka sudah merasa percaya kepada kita, merasa nyaman
kepada kita, ya. Jadi mereka akan ngikut aja. Itu merupakan salah satu karakter anak usia dini. Ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah aspek moral. Benar atau salah atau mengikuti aturan sederhana, menghormati orang lain, yang mana stimulasinya itu bercerita atau mencontohkan perilaku baik. Contoh perilaku baik seperti apa yang sederhana? Misalnya kita mengajarkan hadis tentang larangan makan dan minum sambil berdiri, misalnya la yasrobanna ahadukum qa'iman. Misalnya kita mengajarkan itu ya kepada anak, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Tapi suatu saat gurunya itu melakukan itu. Jadi kan gak sesuai apa yang kita sampaikan dengan tindakan yang kita lakukan. Karena anak ini adalah peniru ulung. Apa yang dia lihat itu yang akan dia tiru, yang dia lakukan juga. Dan kita sebagai pendidik misalnya di sekolah atau calon pendidik itu nanti teman-teman akan menjadi pendidik juga atau seorang guru juga bisa menjadi dasar ini ya. Jadi hati-hatilah bersikap terhadap anak. Oke, baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau bertanya silakan. Oke, baik Nurul, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang tak mau diam dan lari ke sana sini ketika belajar? Oke, baik. Ya, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau diam? Artinya tidak mau diam itu anak yang aktif ya, anak yang aktif. Anak usia dini memang masa-masa aktif-aktifnya. Tapi ada kalanya di saat pembelajaran itu akan sangat mempengaruhi teman-teman yang lain gitu. Jadi bagaimana sih supaya anak itu diam? Ya, bisa kita berikan misalnya perhatian atau kita menarik perhatian anak itu. Misalnya dengan bertepuk, ajak anak itu bertepuk badut. Kadang kan dengan tepuk-tepuk seperti itu kan anak akan melihat langsung ke kita gitu. Dan anak itu akan duduk sebentar. Dan dia akan mendengarkan. Setelah anak itu duduk, setelah anak itu fokus ke kita, barulah kita memberikan atau melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Jadi intinya menarik perhatian anak itu supaya anak itu fokus ke kita dan mendengarkan kita. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Pas? Oke, baik teman-teman. Cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu bisa kita simpulkan yang mana ya semua aspek perkembangan tadi saling terkait satu sama lainnya, baik itu seni, fisik, motorik, kognitif, apalagi moral ya, itu saling keterkaitan gitu, tidak bisa dipisahkan. Ya, dan juga peran guru dan orang tua sangat mempengaruhi juga yang sudah saya sampaikan tadi, serta berikanlah stimulasi yang tepat, yang sesuai dengan usianya serta minat anak. Ya, itulah ya materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya aja ya. Yang mana pertemuan selanjutnya itu pertemuan 11 itu kita akan bahas tentang kelembagaan PAUD lagi. Jadi setelah kita mengenal semua aspek perkembangan anak yang berkaitan dengan anak, kita masuk ke kelembagaannya lagi. Oke, baik, terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.